Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih ketua kelasnya? Oh, ya Denny, coba pimpin doanya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Siapa nih yang tidak hadir dan siapa yang hadir? Denny, oke hadir. Wulan, iya hadir. Rindi, oke hadir. Rani, Tasya, Dias, Rapipah, oke. Dini, oke hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, siapa nih yang udah baca buku kita sebelum kita mulai kelas nih pada pagi hari ini? Tadi malam nih siapa yang baca? Ayo, oh, siapa angkat tangannya? Oh, Denny. Ayo, apa sih materi kita pada pagi hari ini? Iya, benar sekali, yaitu ekosistem. Nah, siapa nih yang bisa jelasin apa sih itu ekosistem? Oke, coba Rindi. Oke, benar sekali. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu ada lingkungan abiotik dan biotik. Nah, masing-masing ini sifatnya saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya untuk memelihara kehidupan. Nah, komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua komponen. Coba, siapa yang tahu nih, apa saja sih komponen ekosistem ini? Iya, Rindi, coba angkat tangannya. Iya. Apa? Oke, benar sekali. Nah, seperti yang jelaskan Rindi, ada dua, yaitu yang pertama, ada autotropik dan ada heterotropik. Nah, autotropik ini apa sih? Coba, siapa yang tahu autotropik ini? Nggak ada yang tahu ya? Nah, Ibu jelaskan ya. Autotropik ini adalah organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, contoh dari contoh dari komponen autotrof ini yaitu apa sih? Coba, siapa yang tahu contohnya? Oke, tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, tumbuh-tumbuhan hijau ini kayak mana sih? Nah, tumbuh-tumbuhan hijau itu seperti pepohonan. Terus apa lagi nih? Yang pokoknya yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu ada komponen heterotropik. Siapa yang tahu nih komponen heterotropik? Coba angkat tangannya siapa yang tahu? Oke, benar. Nah, komponen heterotropik adalah organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan disediakan oleh organisme lainnya. Nah, contohnya nih apa? Contoh atau yang tergolong dari heterotropik nih apa? Yaitu seperti manusia, hewan, jamur, dan lain-lainnya. Nah, adapun apa ya? Adapun dari aspek kehidupannya, komponen ini dibagi menjadi berapa sih? Komponen ekosistem ini dari aspek kehidupan dibagi menjadi berapa sih? Coba siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, siapa? Agus. Oke, apa? Oke, yang pertama ada komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang merupakan makhluk hidup, yaitu dia dapat berkembang biak, bertumbuh, dan lain-lainnya. Nah, contohnya nih komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pokoknya yang hidup lah. Yang kedua yaitu ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu komponen apa sih? Siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, betul sekali, Rapipa. Nah, komponen seperti yang dijelaskan Rapipa tadi, itu komponen abiotik adalah komponen yang berupa benda mati atau makhluk yang mati. Contohnya apa? Oke, ada tanah, air, suhu atau temperatur, dan cahaya matahari. Nah, kenapa dibilang benda mati?
karena tanah tidak bisa berkembang dan tidak bisa bertumbuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan ekosistem dan dampak bagi lingkungannya. Nah, perubahan ekosistem yang secara alam nih apa sih? Contohnya itu seperti bencana alam, yaitu seperti gunung meletus, longsor, gempa bumi. Nah, itu di luar kendali manusia ya kan? Nah, seperti itulah yang di alam. Nah, kalau yang dilakukan oleh manusia yaitu seperti tindakan pencemaran air. Nah, dan eksploitasi yang berlebihan dan proses dan penebangan hutan secara yang berlebihan juga. Seperti itu. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak sudah pada paham? Alhamdulillah, sudah paham ya? Bisa nih Ibu nanya kepada kalian satu-satu. Atau siapa yang bisa angkat tangannya? Ibu kasih pertanyaan dan dapat nilai tambahan. Nah, ada 2 pertanyaannya ya, yaitu yang pertanyaan pertama. Bagaimana agar suatu ekosistem dapat berjalan dengan seimbang? Nah, komponen apa saja sih yang dipakai atau yang dibutuhkan supaya berjalan dengan seimbang? Ayo, siapa yang bisa? Oke, ya. Angkat tangannya siapa? Oh, Rani. Oke, Rani. Apa coba Rani? Ya, benar sekali. Seperti yang dijelaskan Rani, itu komponen yang dibutuhkan agar seimbang itu yaitu pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada 2. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup, yang kedua itu komponen biotik berupa makhluk yang tidak hidup. Nah, yang tidak hidup itu seperti apa tadi? Suhu, tanah, cahaya, dan matahari. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua yaitu ada komponen abiotik yang menjadi sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi ini apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Oke, benar. Nah, siapa tadi? Oh, Wulan. Oke, Wulan. Nah, ada cahaya matahari. Itu adalah sumber utama kita, yaitu merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai energi primer bagi ekosistem. Nah, kalau tidak ada cahaya matahari, di bumi ini akan gelap terus. Seperti itu. Oke. Baik, beri aplaus dulu dong kepada yang sudah bisa menjawab tadi, atau kepada semua kita lah, ya kan? Nah, mungkin hanya sekian kelas dari Ibu atau materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Oke. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.